Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita, maka nikmat yang Allah berikan kepada kita semua sungguh nikmat yang besar, nikmat yang agung yang kita tidak akan mampu menghitung nikmat tersebut. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita agar kita mampu menjadi hamba-hambanya yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembawa risalah Islam yang telah menunjukkan kepada kita jalan yang hak, jalan yang terang, jalan yang tidak ada lagi keraguan di dalam jalan tersebut. Maka kewajiban kita mengikuti jalan tersebut sebagai jalan keselamatan di dunia dan juga di akhirat. Pemirsa dan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, kita bertemu kembali dalam majelis Sirah Nabawiyah. Kitab yang kita baca adalah Husulul Ma'mul, di mana Husulul Ma'mul ini adalah syarah dari mukhtasar dari kitab Al-Fusul min Siratir Rasul karyanya Ibnu Katsir rahimahullah. Sedangkan syarah ini ditulis oleh Dr. Hani Ahmad Fakih hafizahullah taala, dosen di Jami'ah Islamiyah. Kita hari ini masuk di pembahasan yang ketiga, masuk pada pertemuan yang ketiga. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang pertama kita sudah membahas muqaddimah. Pada pertemuan yang kedua, kita sudah membahas nama-nama lain dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita akan membahas tentang nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mulai. Qala musannif, Ibnu Katsir kemudian mengatakan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Muhammad ibnu Abdullah, ibnu Abdul Muttalib, ibnu Hashim, ibnu Abdi Manaf, ibnu Qusay, ibnu Kilab, ibnu Murrah, ibnu Ka'ab, ibnu Lu'ay, ibnu Ghalib, ibnu Fihr, ibnu Malik, ibnu Nadr, ibnu Kinanah, ibnu Khuzaimah, ibnu Mudrikah, ibnu Ilyas, ibnu Mudhar, ibnu Nizar, ibnu Ma'ad, ibnu Adnan. Maka ini nasab yang disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitabnya Al-Fusul. Kemudian Ibnu Katsir mengatakan, fahadhan nasab alladhi suqnahu ila Adnan la miryata fihi. Nasab yang kami sebutkan ke Adnan ini sudah tidak ada lagi keraguan di dalamnya. Wala niza, tidak ada perselisihan. Wa huwa thabitun bit tawatur wal ijma'. Dan ini ditetapkan dengan mutawatir dan juga ijma'. Wa inna masya'nu fima ba'da dhalik. Adapun masalahnya adalah setelahnya, yaitu setelah Adnan sampai ke Ismail. Lakin la khilafa baina ahli nasabi wa ghairihim min ulama'i ahli kitab. Tetapi tidak ada perbedaan di antara ahli nasab dan yang lainnya dari ulama-ulama ahlul kitab, anna Adnan min waladi Ismail. Tidak ada perbedaan bahwa Adnan itu adalah keturunannya Ismail. Meskipun kemudian tidak disepakati siapakah kemudian keturunan-keturunan di atasnya Adnan sampai Ismail. Maka itu yang berbeda. Kemudian Nabiullah wa Ismail bin Maryam, di mana kemudian Ismail adalah Nabi Allah, yaitu Ismail bin Ibrahim alaihi wassalam. Ibrahim adalah, katanya Ibnu Katsir, Khalilur Rahman alaihi afdhalus salatu wassalam. Wa ummuhu Aminah bintu Wahb bin Abdi Manaf ibnu Zuhra ibnu Kilab ibnu Murrah. Maka ini nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita akan membahas tentang penjelasan dari Dr. Hani Ahmad Fakih hafizahullahu ta'ala terkait dengan pernyataannya Ibnu Katsir yang sudah kita bicarakan barusan tentang nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala hafizahullah, al-kalam alaihi min wujuh. Pembahasan tentang nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu maka bisa ditinjau dari beberapa segi. Qauluhu Ibnu Abdullah, hadza huwa ismu walidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad mata qabla al-bi'tsah syaban bil Madinah wa dufina biha.
Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ibnu Abdullah berarti bapaknya adalah Abdullah. Dan Abdullah ini adalah nama dari ayahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini masyhur ya, jelas. Dan Abdullah ini wafat sebelum bi'tsah ketika dia masih muda. Wafatnya kemudian di Madinah dan kemudian dia juga dimakamkan di Madinah. Itu tentang Abdullah. Tentang Abdullah, beliau hafizahullah menyebutkan kana qad qadima ilal Madinah min Makkah liyashtari tamran. Jadi Abdullah ini datang ke Madinah dari Mekah untuk membeli tamar. Untuk membeli kurma. Kita tahu bahwa kurma termasuk dari komoditi penting yang ada di Madinah. Madinah terkenal dengan kesuburan. Madinah terkenal dengan pertanian. Sedangkan Mekah lebih terkenal dengan ibadah dan juga perdagangan. Sehingga sejak zaman dahulu sampai sekarang yang lebih terkenal dengan pertanian tentu saja Madinah ya. Karena itu memang masyhur. Madinah terkenal dengan pertaniannya, itu masyhur. Sehingga wajar kalau kemudian Abdullah datang ke Madinah untuk kemudian membeli tamar. Fattafaqu annahu maradha biha wa mata. Lalu kemudian kebetulan qaddarallah ketika dia berada di Madinah, lalu kemudian dia sakit. Wa mata, lalu kemudian dia meninggal ya. Meninggal karena sakit tersebut. Wakila bal marra biha maridhan wa huwa raji'un min biladi Syam. Pendapat lain mengatakan bahwa sakitnya Abdullah itu bukan sejak di Madinah. Pendapat lain mengatakan bahwa sakitnya Abdullah itu sejak dia dari Syam mau kembali ke Mekah, di mana ketika mau kembali ke Mekah otomatis harus melewati Madinah, jalurnya yang alami seperti itu. Maka dari Syam sudah sakit. Kemudian ketika melewati Madinah, kondisinya itu sudah sakit. Lalu kemudian meninggal di Madinah. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian wa kana umruhu indama mata 18 sana. Ketika Abdullah itu wafat, maka umurnya Abdullah 18 tahun. Kama sahahu al-Hafidh al-Ala'i. Sebagaimana pendapat ini yang disahihkan oleh Al-Hafidh al-Ala'i dan juga Ibnu Hajar dan juga Suyuti. Wakila khamsan wa ishrina sana. Dan kemudian dilahirkan dan juga kemudian ketika wafat bukan 18 tahun. Pendapat lain mengatakan bukan 18 tahun, tetapi kemudian 25 tahun. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Yang pasti bahwa pendapat yang tepat bahwa ayahnya Rasulullah SAW yaitu Abdullah, wafatnya itu ketika Rasulullah SAW masih di dalam kandungan ibunya. Karena ada pendapat lain yang mengatakan setelah berapa bulan baru meninggal. Tapi pendapat yang tepat bahwa Rasulullah SAW itu kemudian ditinggal mati oleh ayahnya ketika Nabi Muhammad SAW masih di dalam kandungan. Kemudian selanjutnya Syekh melanjutkan qauluhu Ibnu Abdul Muttalib. Ibnu Abdul Muttalib, kakeknya Muhammad SAW adalah Ibnu Abdul Muttalib. Mu'allif mengatakan hadza huwa jaddun nabi wa ismuhul hakiki Syaibatul Hamd. Maka ini adalah kakeknya Rasulullah SAW. Nama aslinya adalah Syaibatul Hamd. Disebut dengan Syaibah. Kenapa disebut Syaibah? Sebagian ulama menyebutkan liwujudi syaib fi ra'sihi, karena dia rambutnya beruban. Sehingga kemudian dia diberi nama dengan Syaibah. Meskipun kemudian lebih dikenal dengan Ibnu Abdul Muttalib. Ibnu Abdul Muttalib, anak budaknya Muttalib. Karena dia lahirnya di Madinah.
lalu dibawa oleh pamannya yaitu Abdul Muttalib, dibawa ke Mekah ketika kemudian masih kecil, dan orang Mekah kemudian menyangka bahwa dia adalah budaknya Abdul Muttalib. Karena itu dianggap Abdul Muttalib, budaknya Muttalib. Sebenarnya Muttalib kita tahu pamannya ya. Kita tahu bahwa ayahnya Abdul Muttalib adalah Hashim. Jadi ketika Hashim meninggal sebagai pemimpin Quraisy pada masa itu, yang menggantikan adalah Muttalib. Dan Muttalib berkeinginan untuk membawa anaknya Hashim yang ketika itu, yang kemudian dikenal dengan Abdul Muttalib, nama aslinya adalah Syaibah, pada waktu itu di Madinah. Sehingga ketika dibawa, orang Mekah menyangka bahwasanya anak yang dia bawa adalah budaknya. Sehingga ketika dianggap budaknya, diberi nama Abdul Muttalib. Padahal hakikatnya dia adalah Syaibah, dan Syaibah itu adalah anaknya Hashim ya. Itu sebab kenapa disebut dengan Abdul Muttalib. Karena nama ini sudah masyhur, maka ya akhirnya ini yang dipakai. Kemudian kana syaikhan mu'azzaman fi Quraisy. Maka Abdul Muttalib ini adalah seorang syekh yang diagungkan, yang dihormati, yang disegani, yang memiliki kedudukan yang tinggi. Wa za'iman min zu'amaiha, dan salah satu dari pemuka Quraisy pada masanya ya. Wa huwa alladhi khafara bi'r Zamzam, dan dia yang kemudian memerintahkan penggalian sumur Zamzam sehingga kemudian bisa dimanfaatkan oleh manusia pada masa itu. Wa huwa alladhi kafala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'da wafati ummihi. Dia pula yang kemudian menanggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah ibunya Rasulullah Aminah nanti wafat. Baik. Wa qad rabqa alaihi jiddan, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betul-betul kemudian diperhatikan oleh Abdul Muttalib. Abdul Muttalib kemudian sangat sayang kepada cucunya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yujlisuhu ma'ahu ala firashihi fi dhillil Ka'bah. Baik. Kebiasaannya Abdul Muttalib adalah Muhammad itu didudukkan bersama dengannya di ranjangnya, di tempatnya khusus, fi dhillil Ka'bah, di naungan Ka'bah. Jadi duduk bersama Abdul Muttalib, menunjukkan bahwa Abdul Muttalib kemudian memuliakan Muhammad ini cucunya. Kemudian wa kana umruhu indama mata jadduhu samanu sinin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika kakeknya meninggal, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berumur 8 tahun. Dan Abdul Muttalib ini kemudian sebelum meninggal telah berwasiat bahwasanya cucunya ini Muhammad itu harus diasuh oleh Abu Thalib. Yaitu pamannya Muhammad sendiri. Dan kita tahu bahwa Abu Thalib itu insya Allah saudara sekandungnya Abdullah. Saudara sebapak dan seibu dari Abdullah. Saudara sekandungnya. Sehingga ya barangkali wajar ya, karena secara nasab kemudian lebih dekat ya, karena bapak sebapak dan seibu. Kemudian jika kita memahami hal tersebut, maka kita harus mengambil faidah yang bisa kita ambil. Salah satunya bahwa kalau ada di antara kita yang hidup bukan dalam latar belakang yang bagus menurut kita secara sosial di mata masyarakat, atau kita kemudian menghadapi masalah yang berat, maka kita paling tidak bisa melihat kisah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kemudian sejak kecil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diuji dengan ujian yang bertubi-tubi. Bagaimana tidak, ketika belum lahir ayahnya sudah meninggal. Ketika umur 6 tahun ibunya meninggal. Ketika kemudian umur 8 tahun giliran kakeknya kemudian yang meninggal. Dan jika kita kemudian bersedih dengan misalkan apa yang menimpa kita, barangkali apa yang kita alami tidak bisa dibandingkan dengan apa yang dialami oleh
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kehilangan yang bertubi-tubi dari keluarga terdekatnya sendiri, sehingga apa yang menimpa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi teladan bagi kita agar kita kemudian terhibur dan berusaha untuk menetapi kesabaran. Allah alam. Selanjutnya, Mu'allif hafidhahullah mengatakan, wa idzan fa Ibrahimul Khalil huwa jaddun Nabi al-A'la. Karena itu Ibrahim al-Khalil yang kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim alaihissalam, maka dia adalah jaddun Nabi al-A'la. Kakeknya Nabi yang paling tinggi. Nasabnya kemudian yang di atas itu nyambung ke Ibrahim alaihissalam. Waqad intaqalat minhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'du sifat al-wirathiyah al-jusmaniyah. Ternyata kemudian beberapa sifat jasmani itu kemudian terwariskan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terjaga ya. Beberapa bentuk fisik itu kemudian terjaga. Bentuk fisiknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi Muhammad, bentuknya fisiknya itu mirip dengan bentuk fisiknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Fakana Nabi sallallahu alaihi wasallam asbahan nasi bihi fil khilqah. Jadi bentuk fisiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mirip dengan bentuk fisiknya Ibrahim. Kama warada fil hadits sahih, asbahun nasi bihi sahibukum, yakni nafsu. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asbahun nasi bihi, orang yang paling mirip dengan Ibrahim, sahibukum, yaitu sahibukum, teman kalian ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Jadi Rasulullah sendiri mengatakan bahwa yang paling mirip dengan Nabi Ibrahim adalah Nabi Muhammad sendiri. Sehingga secara bentuk fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mirip dengan Ibrahim alaihissalam. Kemudian selanjutnya Mu'allif hafidhahullah mengatakan, waqad iqtadat hikmatullah ayyaj'ala nasaba nabiyhi sallallahu alaihi wasallam min arfa'il ansabi wa qabilatihi min asyrafil qabail. Hikmah Allah Subhanahu wa taala kemudian menuntut untuk kemudian menjadikan nasabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nasab yang paling tinggi. Nasab yang mulia. Wa qabilatuhu min asyrafil qabail, dan kabilahnya adalah termasuk bilah yang paling mulia. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memiliki keturunan yang baik. Memiliki keturunan orang-orang yang hebat. Wala'alla min hukmi dzalik, barangkali min hikami dzalik, barangkali hikmah dari hal tersebut, nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasab yang mulia, ayyakuna ad'a liqabuli kalamihi. Hikmahnya barangkali agar perkataannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih diterima oleh orang. Alasannya, li'annal Arab kanat fi dzalikal waqt la tastami'u illa lidzawil ansabil aliyah. Agar kemudian hikmahnya, agar perkataannya Rasulullah itu lebih didengar. Karena Arab pada masa itu tidak memperhatikan kecuali kepada orang-orang yang memiliki nasab yang tinggi. Sehingga itu salah satu hikmah yang disebutkan oleh para ulama. Kalau misalkan Rasulullah SAW nasabnya rendah, maka peluang untuk perkataannya didengar itu lebih kecil. Sedangkan ketika nasabnya tinggi, peluang untuk didengarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu kemudian lebih besar. Begitu juga faidah yang lain, wa aidzun hatta la yatawahhamu mutawahhimun anna risalatan nabi kanat wasilatun li raf'i mustawahul ijtima'i bainan nas. Fa huwa lam yakun bihajatin ila dzalika salawatullahi wa salamuhu alaihi. Hikmah lain yang kemudian disampaikan oleh beberapa ulama terkait dengan kemuliaan nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan nasab yang mulia ini agar tidak ada orang yang kemudian waham, bingung. Tidak ada orang yang kemudian salah faham, lalu kemudian menyangka dan menuduh bahwa risalahnya Nabi Muhammad SAW, Rasulullah ditunjuk sebagai Nabi, jabatan kenabian ini tidak lain dan tidak bukan hanyalah wasilah untuk mengangkat derajat sosialnya. Agar tidak ada yang mengatakan demikian. Salah satu hikmahnya seperti itu ya. Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW tidak butuh terhadap hal tersebut. Tidak perlu. Bagi Rasulullah SAW kemudian bukan hal yang penting ya. Tidak penting bagi Rasulullah karena secara nasab Rasulullah SAW nasabnya bagus.
Karena terkadang sebagian orang ketika nasabnya tidak bagus, maka kemudian dia melakukan beberapa upaya agar kemudian dia status sosialnya itu naik. Nah, Rasulullah SAW status sosialnya itu sudah bagus. Status sosialnya itu sudah bagus. Baik. Allahu a'lam bishawab. Selanjutnya, mu'alif mengatakan, wa minan nusus ad-dala ala syarifi nasabi sallallahu alaihi wasallam ma thabata fi sahihi marfu'an qala sallallahu alaihi wasallam innallaha astafa Kinanata min waladi Ismail wa istafa Quraisyan min Kinana wa istafa min Quraisyin Bani Hashim wa istafani min Bani Hashim. Katanya mu'alif hafidhahullah, termasuk dalil yang menunjukkan akan kemuliaan nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang telah tetap dalam hadis yang marfu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha astafa Kinanah min waladi Ismail." Allah Subhanahu wa taala itu telah memilih dari keturunannya Ismail itu adalah Kinanah. Allah Subhanahu wa taala memuliakan Kinanah. Wa istafa Quraisyan min Kinanah, dan kemudian memuliakan Quraisy dari Kinanah, dari kabilah Kinanah. Wa istafa min Quraisy Bani Hashim, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala memilih dari Quraisy itu adalah Bani Hashim. Wa istafani min Bani Hashim, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala memilihku di antara Bani Hashim. Sehingga nasabnya Rasulullah SAW betul-betul nasab yang terpilih, nasab yang luar biasa, nasab yang kemudian menunjukkan ketinggian dari nasab dan silsilahnya Rasulullah SAW. Tetapi ibrohnya yang bisa kita petik dari ketinggian nasabnya Rasulullah SAW, bahwa meskipun Rasulullah nasabnya tinggi, Rasulullah tidak sombong. Rasulullah SAW orang yang tawadhu. Meskipun kita tahu bahwa nasabnya Rasulullah SAW itu luar biasa, nasabnya itu tinggi, nasabnya itu kemudian tidak ada yang menyamai nasabnya Rasulullah SAW, insya Allah. Kemudian mu'alif hafidhahullah mengatakan, wa qawluhu wa hadzal nasab ila adnan la miryata fihi wa huwa thabitun bitawatur wal ijma'. Jadi Ibnu Katsir yang mengatakan bahwa nasab sampai ke Adnan ini tidak ada keraguan lagi, dan ini telah tetap hukumnya dengan mutawatir dan dengan ijma'. Maka katanya Syekh Hani Ahmad Faqih hafidhahullah ta'ala, beliau mengatakan, qultu al-amru kama dzakarul musannif. Betul. Apa yang dikatakan oleh mu'alif, yaitu Ibnu Katsir, betul. Bahwasanya nasab sampai ke Adnan itu telah tetap sabitun bitawatur. Telah tetap, kemudian tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan, tidak ada kekeliruan, insya Allah. Karena itu mu'alif hafidhahullah mengatakan, final ulama muttafiquna ala hadzal qadri min nasabihi sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama sepakat sampai ke batas ini, bahwasanya nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai batas Adnan ini. Mereka semua sepakat. Walidzalika saqahu al-Imam Al-Bukhari fi shahihi biduni isnad. Karena itu, meskipun kemudian nasab ini kemudian tanpa sanad, tetapi ini sudah menjadi ijma'. Sudah menjadi ijma' bahwa nasabnya Rasulullah SAW kemudian ke atas itu sampai Adnan. Dan Adnan kemudian nyampe ke Rasulullah SAW. Kemudian wa amma ba'da Adnan fahuwa mahallun khilaf. Adapun kemudian siapa saja orang-orang setelah Adnan, setelah Adnan sampai kemudian ke Nabi Ismail alaihissalam, maka urutan silsilah nasab yang dari Adnan ke atas sampai Nabi Muhammad SAW itu mahalul khilaf, masih menjadi perbedaan para ulama. Wal qadar al-muttafaq alaihi ba'da Adnan anna Adnan min waladi Ismail bin Ibrahim al-Khalil alaihi wassalam. Tetapi kemudian batas yang disepakati bahwa Adnan ini adalah keturunannya Nabi Ismail bin Ibrahim alaihi wassalam.
Para ulama sepakat bahwasanya Adnan ini keturunannya Ismail. Hanya kemudian rinciannya siapa saja antara Adnan sampai Ismail ini para ulama masih berselisih. Jadi masih belum kemudian belum selesai ya barangkali masalahnya. Masih berselisih. Adapun kemudian Adnan keturunannya Ismail maka itu telah jelas, sangat jelas ya. Kemudian wa qauluhu wa ummuhu Aminah bintu Wahbin. Adapun ibunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Aminah bintu Wahab. Hadza wa ismu ummihi shalawatullahi wasallamu alaihi. Maka inilah kemudian nama ibunya yaitu Aminah bintu Wahab. Wa hiya min afdali Quraisyin nasaban wa mawdi'an. Dan dia adalah termasuk sebaik-baik wanita Quraisy secara nasab, maka Aminah bintu Wahab termasuk ya secara nasab bagus ya. Wa tajtami'u bihi sallallahu alaihi wasallam fi Kilab bin Murrah. Dan kemudian nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ibunya yaitu Aminah itu bertemu di Kilab bin Murrah. Kalau tidak salah kemudian kakek yang kelima dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Syarih mengatakan wasayati min mazidi kalamin anha fil faslil qadim. Dan nanti pembahasan yang tambahan, pembahasan luas lagi kemudian akan disampaikan pada pasal yang akan datang. Sehingga jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan dari yang kita sampaikan barusan bahwa bapaknya Rasulullah adalah Abdullah. Kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abdul Muthalib. Di mana Abdul Muthalib ini kemudian yang mengasuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah wafat. Dan kemudian poin yang keempat bahwa termasuk hikmah dari nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tinggi, salah satu hikmahnya adalah agar tidak ada orang yang menyangka bahwasanya kenabian itu adalah alat untuk mencapai ketinggian derajat sosial, maka tidak benar. Begitu juga kemudian salah satu hikmahnya untuk kemudian agar perkataannya Rasulullah SAW lebih mudah diterima. Karena orang Quraisy pada waktu itu cenderung tidak mau menerima perkataan orang luar. Kemudian nasabnya Rasulullah SAW itu mulia, dibuktikan dengan beberapa hadis. Misalkan hadis Wasilah bin Ashqa yang masyhur, Inna Allah astafa Kinanah min waladi Ismail. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memuliakan Kinanah dari keturunannya Ismail. Wa istafa Quraisyan min Kinanah, dan memilih Quraisy dari keturunannya Kinanah. Wa istafa min Quraisy Bani Hasim, dan memilih dari Quraisy Bani Hasim. Wa istafani min Bani Hashim, dan Allah Subhanahu wa taala kemudian istafani min Bani Hashim, memilihku di antara Bani Hashim. Kemudian poin keenam, bahwa nasab yang disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah sampai ke Adnan itu adalah nasab yang kemudian para ulama sepakat. Yang tidak sepakat adalah antara Adnan dengan Ismail, siapa saja, berapa orangnya. Tapi kemudian para ulama sepakat bahwa Adnan itu adalah keturunannya Arab ya, dan juga keturunannya Rasulullah SAW. Karena itu sebagian ulama menyebutkan bahwa Ismail itu aslinya bukan orang Arab, tapi menikahi Arab, yaitu Arab Jurhum, berbahasa Arab, berbudaya Arab, lalu kemudian disepakati oleh para ulama sebagai kakek moyangnya bangsa Arab. Kemudian terakhir bahwa ibunya Nabi Muhammad SAW adalah Aminah bintu Wahab, di mana beliau adalah seorang wanita terbaik Quraisy pada masanya, dan nasabnya Aisyah dengan ayahnya yaitu Abdul Muthalib bertemu di Kilab, yaitu budak yang kelima. Yaitu kakek yang kelima. Kurang lebihnya seperti itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang ini kita cukupi. Pada pertemuan yang akan datang insyaallah kita akan membahas beberapa hal tentang kelahiran Rasulullah, tentang persusuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tentang tumbuh kembangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun pada hari ini kita telah membahas tentang nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk mengikuti jejaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ridwanullah alaihim ajma'in. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.